Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Pada video kali ini kita akan mereview produk dari toko online, yaitu panel listrik 3 fas 23.000 VA. Kita akan coba mengkaji apakah kapasitasnya sesuai dan juga rating atau kapasitas komponen itu sudah sesuai dengan fungsinya. Mari kita lihat. Di sini tampilannya seperti ini, tampilan depannya. Ada 3 buah ampere meter, kemudian indikator RST, ada 1 buah voltmeter, kemudian 1 buah frekuensi meter atau hz meter, kemudian selektor switch 3 fas ya. Kalau kita zoom lagi penampilannya seperti ini, kemudian dalemannya seperti ini ya. Sekarang spesifikasi yang tertera di toko online tersebut. Deskripsi panel listrik 3 fas 23.000 VA ya. Komponen-komponennya seperti ini. 1 buah MCB 35 ampere, kemudian 1 MCB 3 fas 32 ampere, 3 buah MCB 1 fas 20 ampere, 3 buah lagi 16 ampere, 9 buah 10 ampere, kemudian CT ya, trafo arus, current transformer, pilot lamp, voltmeter, ampere meter, hz meter, selektor switch meter, dan aksesoris. Nah, kita review perhitungan dari kapasitas panelnya. 23.000 VA, MCCB yang digunakan 35 ampere, tegangan 380 volt. Daya terpasang coba kita hitung. P sama dengan akar 3 PI cos pi. Akar 3 1,73 kali 380 kali I, ampernya 35 ampere ya, MCCB nya yang dipilih, kemudian cos pi 0,85, hasilnya 19.558 watt. Sekarang kalau kita konversi ke satuan VA, kita tinggal bagi dengan cos pi, yaitu 0,85, hasilnya 23.000 VA. Jadi yang tertera di deskripsi toko tersebut sudah sesuai 23.000 VA ya, sesuai dengan yang ditawarkan. Nah, sekarang kita lihat komponen MCB nya. Tadi disebutkan MCCB sebagai MCCB induk ya, atau yang utama 35 ampere. Kemudian di yang berikutnya di cabang-cabangnya 1 MCB 3 fas 32 ampere, yang lainnya 3 kali 20 ampere 60 ampere, 3 kali 16 ampere, kalau kita kalikan 48 ampere, yang lainnya lagi 9 kali 1 fas 10 ampere 90 ampere. Nah, yang ini yang masih jadi pertanyaan ya, MCB induk 35 ampere. Kemudian di cabang-cabang ini kalau kita lihat angka-angkanya masih perlu dipertanyakan bagaimana dia menghitungnya atau mengatur beban-beban dengan sehingga muncul angka-angka sebesar ini. Ini masih pertanyaan ya, kita perlu review lagi ya. Jadi kalau kita hitung antara kapasitas beban yang direncanakan dan kapasitas MCB yang digunakan tidak sesuai ya, proteksinya meragukan. Sekarang kalau kita kelompokkan tadi itu masing-masing komponen ya, ini bisa berbeda dengan ini. Kita reka-reka ya. Di sini MCB utamanya tadi 3 fas, kemudian ada juga MCB 3 fas 32 ampere, yang lainnya semuanya 1 fas. Ada yang 20 ampere sebanyak 3 buah di sini, yang 16 ampere 3 buah, kemudian yang 10 ampere 9 buah ya. Kita buat pembagian seperti ini, kita bagi menjadi beberapa grup ya, grup R, grup S, grup T, kemudian khusus untuk ini 3 fas, MCB 3 fas, khusus untuk beban 3 fas ya. Nah, sekarang kita lihat ya, wiring dari komponen ya. Kalau ampere meter wiringnya seperti ini ya. Di sini ada CT, kemudian ampere meternya di CT ini ya, pemasangan seperti ini, arus fase masuk ke lubang CT, kemudian netralnya seperti ini. Nanti arus yang mengalir di line ini, di fase ini akan diturunkan oleh trafo arus supaya bisa tertera di ampere meter di sini ya.
ada perbandingan CT-nya di sini. Kemudian di sini pemasangannya ya, dari MCB utama, MCCB tadi ya, dipasang ampere meter dan CT posisinya seperti ini di wiring. Kita ambil CT-nya di fase T ya. Tadi ada 3 buah ampere meter, jadi tiap-tiap fase akan dipasang seperti ini. R, S, dan T dipasang 3 buah ampere meter dan juga 3 buah CT ya. Sedangkan untuk voltmeternya seperti ini, di sini voltmeternya mengukur tegangan R dan S, jadi tegangan line-nya ya, tegangan line di sini yang kita gambarkan. Tapi di sini ada selektor switch yang bisa mengatur posisi dari terminal yang diukur, mau tegangan line atau tegangan fase, bisa dipilih melalui selektor switch. Kemudian di sini ada indikator untuk menunjukkan adanya arus yang masuk atau belum masuk, on atau off. Di sini indikatornya. Nah, sekarang kalau kita detailkan untuk pemasangan voltmeternya seperti ini, selektor switch, ada terminal masukan R, S, T, dan N. Kita bisa tinggal memutar-mutar ini untuk memilih mana tegangan yang kita pilih ya. Jadi kalau menggunakan selektor switch ini, voltmeternya cukup 1. Tapi kalau ingin lebih dari itu ya akan lebih banyak voltmeter yang dibutuhkan. Sedangkan hertz meter ini atau frekuensi ya pemasangannya sama seperti voltmeter ya, tinggal masukkan terminal line atau fase dan terminal netralnya ya. Nah, sekarang kalau kita lihat ya, kombinasi semuanya di sini rangkaiannya tadi ya, MCB 3 pas, MCB 3 pas, yang lainnya adalah 1 pas, kemudian displaynya hertz meter, voltmeter, ampere meter, indikator lamp-nya, dan selektor switch ya, seperti ini. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari toko online tadi, dari salah satu marketplace, kita harus review spesifikasi yang ada, jangan langsung percaya dengan angka-angka yang tertera di situ ya. Seperti tadi, kapasitas sudah benar, tapi proteksi atau angka-angka ampere-ampere dari MCB-nya menurut saya belum sesuai dengan yang diinginkan ya. Demikian review dari video ini untuk produk tadi ya. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ngisi kolom komentar di bawah, dan tunggu video yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.